warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam jumpa anak-anak literasi Indonesia tercinta. Perkenalkan, nama saya Nopi Nopianti. Saya seorang pendidik atau guru kelas 5 SD Negeri Cijagra 3. Ini hasil review saya menggunakan teknik Ishikawa Fishbone. Judul bukunya Kitab Wasiat. Diceritakan oleh W.N. Gunarno, diterbitkan oleh PT Sentra Buana Perkasa. Jumlah buku ini berjumlah 60 halaman. Isi dari buku ini menceritakan tentang ilmu kesempurnaan hidup yang oleh siapapun dapat dipelajari, baik itu orang Jawa, orang Jepang, orang India, dan bangsa-bangsa lainnya. Mengapa saya memilih buku ini? Alasannya, di sini terdapat pesan-pesan bahwa semua orang mendambakan hidup bahagia, hidup sempurna itu tidaklah mudah. Butuh proses perjuangan, tekad yang bulat, tidak boleh menyerah, tidak boleh putus asa. Semua butuh perjuangan, maka hasilnya pun akan memuaskan. Baiklah anak-anak, dalam buku ini yaitu Ibu Janda Kasihana sama ketiga putranya yaitu Teruna, Teruni, dan Atmaja. Ada juga kakek Habiasa, Batara Indra, Ibu Dewi Sekar Melati. Baiklah, saya akan mulai mempresentasikan buku ini. Di sebuah desa Pengging, Ibu Janda Kasihana memanggil ketiga putranya. Nak, kemarilah. Sudah tiba waktunya kalian mengetahui bahwa ayah kalian telah meninggal dunia. Beliau tidak mewariskan harta karena beliau bukan orang kaya. Beliau mewariskan sebuah kitab berharga. Mengapa disebut kitab berharga? Karena berisikan ilmu kesempurnaan hidup, yaitu kitab wasiat. Sejenak Ibu Kasihana berdiri lalu pergi ke kamarnya. Tak lama kemudian keluar membawa peti berukiran emas. Dibukalah dengan pelan-pelan, dikeluarkan sebuah kitab berkulitkan warna hijau lumut yang melambangkan bahwa itu warna kesuburan dan kebahagiaan yang kekal. Seiring dengan mau dibukanya kitab itu, angin kencang bergemuruh di luar, masuk ke dalam. Datanglah seekor elang masuk ke jendela. Dengan cepatnya dia mencengkram sebuah kitab dan membawanya pergi jauh ke langit. Lalu semua tercengang. Mengetahui kitab itu hilang, Ibu Janda Kasihana jatuh sakit. Semua tabib datang dan tidak dapat sembuh. Janda Kasihana bisa sembuh kalau kitab wasiat itu ditemukan. Nah, Ibu Janda Kasihana tidak akan sembuh kalau kitab wasiatnya belum ditemukan. Maka, seorang anak bernama Teruna meminta izin kepada ibunya. Dia akan mencari kitab wasiat itu. Bu, tolong doakan saya akan mencari kitab wasiat itu. Baiklah nak, semoga selamat di perjalanan. Lalu pergilah Teruna keluar rumah mencari kitab wasiat. Di pertengahan perjalanan dia istirahat karena kecapean. Datanglah seorang kakek bernama kakek Habiasa. Nak, mau kemana? Kek, saya mau mencari kitab wasiat yang telah dicuri oleh seekor elang. Apakah kakek tahu itu peninggalan ke ayah saya, yaitu kitab wasiat? Oh iya, kitab yang dicuri oleh elang itu
berada di sebuah istana Batara Loka, dan itu tidaklah mudah untuk mencapai ke sana, melewati lembah-lembah yang sangat tajam, lembah api dan lembah batu. Tidak semua orang selamat sampai ke sana. Kalau kamu mau ke sana, kamu tidak akan selamat. Kalau kamu tidak jadi ke sana, kakek akan memberikan kamu 10 koin berlian. Nah, ini kamu pergunakan untuk keperluanmu. Karena tekad Teruna ini tidak sungguh-sungguh, dia tidak jadi untuk mencari kitab wasiat. Dia malah pergi ke kota untuk berpoya-poya karena dikasih koin dari kakek Habiasa untuk perjalanannya. Kemudian Ibu Janakasihana beberapa hari kemudian, dia berkata, "Kenapa ya saudara kamu tidak balik lagi?" Maka saudaranya Teruni meminta izin kepada ibunya, "Bu, biar saya yang mencari saudara saya, sekaligus saya akan mencari kitab wasiat yang telah dicuri." Pergilah seorang anak yang bernama Teruni mencari kitab. Lalu di tengah perjalanan dia juga bertemu dengan kakek Habiasa. "Mau kemana?" kata kakek Habiasa bertanya kepada Teruni. "Kek, saya mencari kitab wasiat yang telah dicuri oleh seekor elang dan juga saudara saya yang bernama Teruna." "Oh nak, kitab itu ada di istana Indraloka. Kamu tidak akan selamat ke sana." Kakek pun dengan Teruni membicarakan bahwa seperti hanya kepada Teruna. Lalu Teruni pun tidak dengan sungguh-sungguh dan tidak tekad yang bulat untuk mencari kitab wasiat itu. Maka Teruni pergi dengan membawa 10 koin emas. Nah, beberapa hari kemudian Ibu Janakasihana tetap menunggu kedua putranya yang tidak balik lagi ke rumahnya. Lalu anak yang ketiga bernama Atmaja. Dia meminta izin kepada ibunya agar didoakannya dia akan mencari kitab wasiat yang hilang telah dicuri oleh elang itu. Lalu ibunya memberikan doa, "Silahkan nak, selamat jalan, semoga sampai selamat dan kitab wasiat itu ditemukan." Nah, karena tekadnya sudah bulat, Atmaja ini, dia dengan sungguh-sungguh walaupun dia ketemu dengan kakek Habiasa, dan kakek Habiasa itu mengiming-imingi sebuah 10 koin, dia tidak tertarik karena tekadnya sudah bulat demi kesembuhan ibunya untuk mencari kitab wasiat yang hilang itu. Nah, lalu keesokan harinya Atmaja langsung pergi ke lembah itu, lembah di mana di sana terdapat api yang panas. Nah, dengan tekad yang bulat, Atmaja langsung lari sampai seluruh tubuhnya terbakar. Warna kulitnya pun menjadi gosong. Setelah sampai melewati lembah itu, dia jatuh pingsan. Kemudian dia kembali lagi siuman dan melihat ada sungai. Lalu dia dengan tidak pikir panjang mencebur ke sungai itu. Kembalilah Atmaja dengan segar dan burung gagak menghampirinya. "Naiklah ke punggungku. Mengapa? Saya akan membantu kamu untuk melewati lembah satunya lagi." Baiklah, tanpa pikir panjang, Atmaja naik ke punggung seekor burung gagak. Terbanglah melewati lembah batu. Ya, begitu banyak hujan batu dan menimpa ke seluruh tubuhnya. Tapi dengan kekuatan yang hebat dan tekad yang bulat, juga kemauannya keras, maka lembah itu dapat terlewati. Setelah melewati 2 lembah itu, datanglah pangeran yang bernama Batara Indra. Dia menyambutnya dengan baik. "Apa alasanmu datang ke sini?" kata Batara Indra. "Aku mencari kitab." "Iya, aku juga sudah tahu kamu mencari kitab yang hilang itu. Kitab hilang itu ada di sini." "Mengapa kitab hilang itu dicuri?" "Karena kitab itu berisikan ilmu yang sangat berharga, ilmu kesempurnaan hidup,
yang semua orang dapat mempelajarinya. Kitab itu ada di sini. Nah, dalam hati Atmaja, mengapa kitab itu harus dicuri? Kitab itu dicuri bertujuannya untuk disalin lebih banyak lagi dan akan disebarluaskan ke semua penghuni Indraloka. Itu tujuan dari Elang itu mencuri sebuah kitab wasiat. Tenang Atmaja, ini kitabnya masih ada di sini. Akan aku kembalikan. Sekaligus akan aku kasih hadiah buatmu, yaitu sebuah lukisan yang sangat indah. Dalam hati Atmaja dia sangat gembira karena kitab wasiat yang telah hilang ditemukan lagi. Kitab wasiat yang hilang ini ditemukan di sebuah istana Indraloka. Nah, tentu saja kata Batara Indra, tentu saja kamu pasti ingin sampai cepat ke rumah kamu menemui ibu kamu. Baiklah, pegang tangan saya, lalu pejamkan mata kamu. Seketika Atmaja berada di halaman rumahnya. Dia berteriak memanggil ibunya, Janda Kasihana. Bu, saya sudah menemukan kitab wasiat ini. Oh, nah alhamdulillah syukur. Langsung ibu Janda Kasihana itu mendadak sembuh. Dan Bu, aku diberi hadiah, yaitu sebuah lukisan. Ayo nak, kita lihat lukisan ini. Kita tempel. Lukisan itu berisi lukisan yang sangat indah. Berisikan pohon-pohon yang lebat dengan buah-buahan, bunga-bunga yang semerbak. Ada seorang putri di sebuah jendela sedang tersenyum. Lalu sebuah lukisan itu ditempelkannya oleh Atmaja di ruangan rumah. Bu, lihat dengan teliti. Lukisan itu ada seorang perempuan, dia sepertinya sedang berbicara. Ayo kita mendekat. Nah, lukisan itu bercerita bahwa tolong bawalah lukisan ini keluar. Ayo Bu, kita bawa lukisan ini keluar. Setelah dibawanya keluar di sebuah halaman, disimpan dan ditempelkan, lalu muncullah putri yang ada di lukisan itu menjelma menjadi nyata. Dan seketika halaman pun berubah, rumah pun berubah menjadi rumah dengan istana yang megah, pohon-pohon dengan buah-buahnya yang lebat, dan juga bunga-bunganya yang bermekaran. Lalu putri yang ada di lukisan itu menjelma menjadi nyata. Dan dia memperkenalkan diri, kenalkan, nama saya Dewi Sekar Melati. Dengan demikian, hiduplah Atmaja dengan ibunya, dengan Dewi Sekar Melati. Mereka menikah dan mempunyai seorang anak. Lalu bagaimana dengan kedua saudaranya, yaitu Teruna dan Teruni? Dia terlunta dan hidupnya kotor, hartanya pun habis. Dia melewati rumah yang dulunya dia huni, tapi dia tidak mengenali. Ini seperti bukan rumah kita, kata kedua saudaranya, yaitu Teruna dan Teruni. Oh iya, mungkin ibu kita telah meninggal. Ini mungkin sudah dijual kepada orang kaya sehingga berubah menjadi rumah mewah begini, istana mewah begini. Ayo kita pergi. Nah, itulah akhir dari kedua saudaranya yang bernama Teruna dan Teruni yang tidak sungguh-sungguh dan berpunya hati yang tidak baik. Nah, cukup sekian ceritanya. Anak-anak literasi hebat, buku dari judul kitab wasiat ini. Nah, hikmah dari setelah saya membaca buku ini dapat menambah hasanah bacaan. Selain itu, di dalamnya juga terdapat suri teladan di mana usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil sesuai harapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.